Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah. Hari ini kita akan melanjutkan bacaan sejarah kita tentang Perang Salib, dan alhamdulillah sudah sampai ke Perang Salib Rakyat ya. Dan sebelumnya juga kita membahas atau membaca tentang awal mula terjadinya Perang Salib, latar belakang dan sebagainya. Hari ini kita akan masuk ke Perang Salib yang pertama. Dan bagi Anda yang baru bergabung, Anda boleh melihat dulu ke video-video sebelumnya, 2 video kalau tidak salah, tentang latar belakang dan tentang Perang Salib Rakyat. Karena Perang Salib itu ada dalam satu rangkaian ya. Jadi kalau kita ikut langsung di tengah-tengah, langsung di Perang Salib 1, tanpa tahu latar belakangnya apa, mungkin akan ada satu atau dua informasi yang tidak dapat gitu ya, mungkin feelnya nggak dapat lah ya. Jadi diusahakan untuk melihat dulu, di skip dulu video yang ini dan diusahakan dulu untuk melihat kembali latar belakang terjadinya Perang Salib dan Perang Salib awal atau Perang Salib Rakyat. Dan ini kita akan masuk ke Perang Salib 1. Mohon maaf kalau ada suara berisik-berisik ya, karena tetangga kita sedang merenovasi rumahnya. Sebelum kita membahas tentang perangnya, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan tokoh-tokoh perang, tokoh-tokoh penting yang ada di Perang Salib ini. Yang pertama adalah Robert Count House atau Jose mungkin ya, atau Jose. Untuk singkatnya, kita selanjutnya akan menyebut dia sebagai Robert saja ya, untuk memudahkan. Robert ini adalah seorang adipati dari negara Normandia, atau dari daerah lah ya, bukan negara, daerah Normandia, yang dia itu ada di paling utara negara Prancis. Kalau sekarang dia bagian atas atau bagian utaranya berbatasan dengan Selat Inggris, dan daerah-daerah bawahnya itu seluruhnya kota-kota di Prancis gitu, batas-batasnya. Dia seorang adipati di sana, yang berarti dia seorang bangsawan yang diangkat menjadi kepala di daerah itu. Kemudian tokoh yang kedua ada Godfrey de Bouillon. Saya tidak tahu cara nyebutnya ya, mohon maaf, tapi dia adalah seorang satria dari negara Frank. Frank itu apa? Nanti akan dijelaskan terpisah ya tentang kerajaan Frank, tapi intinya ini adalah kerajaan pendahulu dari Prancis gitu. Nanti dia akan menjadi Prancis. Selanjutnya orang ini akan kita sebut dengan nama Godfrey. Tokoh ketiga adalah Bohemond. Dia berasal dari Taranto, sebuah daerah di wilayah Italia sekarang. Italia bagian selatan, daerah Sisilia. Selanjutnya orang ini kita sebut dengan nama Bohemond saja ya. Tokoh keempat adalah Raymond de Saint-Gilles. Dia adalah seorang Comte dari Tolosa. Juga dia seorang adipati di negara Narbonne. Narbonne ini sama dengan yang lain-lainnya selain tadi Bohemond ya, Bohemond yang dari Italia. Narbonne ini daerah bagian dari, sekarang itu daerah bagian dari negara Prancis. Demikian juga Tolosa. Latar belakang terjadinya Perang Salib ini sudah diulas ya di bagian tentang latar belakang terjadinya Perang Salib, dan ini adalah rangkaian masih dari Paus Urbanus, tokoh yang sudah kita ulas dari sejak awal latar belakang terjadinya Perang Salib. Tokoh ini selalu ada, yaitu Paus Urbanus II. Dan orang-orang ini mereka berangkat dari daerahnya masing-masing. Godfrey melakukan perjalanan yang hampir sama dengan perjalanan Peter de Hermit. Masih ingat kan tokoh ini? Peter de Hermit adalah seorang pendeta yang dia menggerakkan Perang Salib Rakyat.
Dia memulai perjalanan dari Kon, kemudian ke Wina, kemudian ke Beograd, dan ke Konstantinopel. Dan ini perjalanan yang sama dengan yang dilakukan oleh Peter de Hermit. Kemudian yang kedua ada Robert. Robert itu dia melakukan perjalanan dari Gent, Prancis ya, menuju ke Lyon. Jadi dia ke arah bawah gitu. Kemudian ke Genoa, ke Roma, ke Bari, kemudian dia nyebrang. Ini menyeberangi Selat Inggris. Kemudian dia langsung mengambil arah lurus langsung ke Konstantinopel. Raymond dia mengambil perjalanan karena dia kotanya ada di Tolosa. Tolosa itu ada di daerah sini, masih di Perancis juga. Dia ke Tolosa, kemudian ke Lyon, kemudian ke Venesia. Venesia kota di Italia sekarang. Kemudian dia menuju ke Konstantinopel. Jadi dia melakukan perjalanan darat, beda dengan yang si Robert tadi. Robert dia melakukan ada perjalanan lautnya, dia menyeberangi laut ya, padahal sebetulnya lebih dekat lewat atas ya. Ya, entahlah. Sementara Bohemond itu kan kita ingat dia dari Sisilia ya, Sisilia Italia bagian selatan, bagian bawah banget yang dekat dengan laut. Yang dekat dengan Laut Tengah. Dia melakukan perjalanan laut. Dia dari Sisilia, dari Pulau Sisilia dia ke Bari, kemudian menyeberang, singgah dulu di Tesaloniki, dan pada akhirnya dia menuju ke Konstantinopel. Jadi mereka semua berkumpul di Konstantinopel. Dan ada tokoh yang sudah kita bicarakan di perang sebelumnya, di perang salib rakyat, yaitu kaisar dari Konstantinopel sendiri, kaisar Bizantium, yaitu Kaisar Alexius I Komnenos. Dia ini masih ingat di memorinya, jadi belum lama kan terjadinya perang salib rakyat itu. Jadi masih di tahun yang sama, perang salib rakyat itu kan berlangsung tahun 1096, dan perang salib satu ini dari 1096 sampai tahun 1099 Masehi. Jadi masih di tahun itu juga, dan ini menyebabkan memori Raja Komnenos itu, dia masih mengingat dengan betul apa yang terjadi dengan pasukannya, dengan rakyatnya yang menjadi korban keganasan dari prajurit perang salib rakyat. Ini membuat dia takut mungkin ya, takut terjadi lagi hal yang sama, sehingga dia langsung mengadakan perjanjian dengan para pasukan salib ini untuk mempersilahkan mereka menyeberang ke Nisea. Jadi mereka tidak tinggal di Konstantinopel, mereka langsung menyeberang ke Nisea. Kaisar Alexius I dia memberikan janji, memberikan jaminan kepada para pasukan salib, dia yang akan memasok semua kebutuhan para pasukan, dan dia yang akan menjaminlah kehidupan mereka. Tetapi dengan syarat para pasukan salib ini mengembalikan barang-barang yang sudah mereka rampas, barang, makanan, pokoknya segala hal yang sudah dirampas dari masyarakat rakyat di Konstantinopel. Dan karena kesepakatan inilah mereka akhirnya para pasukan salib ini yang dipimpin oleh 4 orang tadi dari 4 daerah yang berbeda, mereka akhirnya nyebrang ke Nisea. Masih ingat ya, di perang salib rakyat ada satu perang terakhir, yaitu perang di Benteng Sivitut, dan di sini pasukan dinasti Saljuk yang dipimpin oleh Kilij Arslan itu sudah meninggalkan Benteng Sivitut, sudah meninggalkan Nisea pada tanggal 24 November 1096 Masehi. Jadi pada saat tiba di Nisea, sebetulnya pasukan dinasti Saljuk yang dipimpin oleh Kilij Arslan ini sudah berpindah dari Nisea ke Konya, memindahkan pasukannya dari Nisea ke Konya, ke daerah yang ada terus mundur gitu ya, ke daerah Konya. Dan tentu saja disusul oleh pasukan salib dan terjadi pertempuran. Satu persatu kota-kota di sekitar situ mereka taklukkan, dan karena ini kompleks sekali sebetulnya masalahnya. Di dinasti Saljuk sendiri,
kondisinya sudah tidak kokoh sebagaimana dulu masa Alp Arslan. Sehingga kota-kota ini banyak yang memisahkan diri justru dari kedinastian Saljuk. Dan ini menyebabkan menjadi salah satu sebab bagaimana kota-kota ini meskipun disebut tidak mudah lah ya, tetap tidak mudah menaklukkan kota-kota ini, tetapi tetap saja bisa ditaklukkan oleh para tentara salib. Sehingga satu persatu terus kota-kota itu berhasil ditaklukkan dengan usaha juga dari pasukan salib. Dan dari sisi pasukan salibnya sendiri, mereka karena ya latar belakang mereka kan beda-beda, daerah tempat asal mereka juga beda-beda, sehingga di pasukan salibnya sendiri sama terjadi juga perpecahan dan perbedaan pendapat. Sehingga setelah sampai di Konya nih, ketika mereka sudah berhasil menaklukkan Konya, dari kota-kota inilah mereka pada akhirnya malah menyebar. Jadi yang tadinya mereka bareng-bareng menyerang sisi-sisi dari kerajaan Saljuk, mereka memilih untuk menyebar. Ada yang ke Antakya, ada yang ke Aruha, dan ini yang mungkin dan kita akan memulai perang salib dari titik ini, dari mereka berpencar dan menaklukkan masing-masing, menaklukkan kota-kota penting, kota-kota yang cukup penting yang ada di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. Dan awal mula mereka berhasil mendirikan kerajaan-kerajaan di kota-kota tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berhasil masuk ke Baitul Maqdis dan menguasai Baitul Maqdis pada tahun 1099 Masehi. Kita akan mulai dari kota yang pertama, yaitu kota Antakya. Pasukan yang menaklukkan Antakya ini dipimpin oleh Bohemond. Jadi Bohemond dia memilih untuk datang ke Antakya. Dari perselisihan yang tadi itu ya, dia yang memilih untuk datang ke Antakya. Mereka melakukan perjalanan selama 4 bulan berturut-turut dan tiba di Antakya pada tanggal 21 Oktober 1097 Masehi, bertepatan dengan tahun 491 Hijriah. Dia memusatkan pasukannya di pintu kota sebelah timur yang juga disebut dengan nama Gerbang Santo Paulus. Dia yang tiba pertama, dan berikutnya banyak pasukan-pasukan salib yang lain, baik yang berasal dari Bizantium ataupun Eropa, yang sampai belakangan gitu ya. Dan dia yang memperkuat, mereka datang memperkuat pasukan Bohemond. Kota Antakya dipimpin oleh seorang wali kota dari Bani Saljuk, dia bernama Yaghisian. Dia langsung mempersiapkan tentaranya untuk menghadang, untuk melawan pengepungan ini, untuk melawan penyerangan ini. Dan tentu saja bukan hanya tentara-tentaranya, rakyatnya pun bahu-membahu untuk melakukan perlawanan terhadap pengepungan ini. Sehingga pasukan salib yang dipimpin Bohemond ini melakukan pengepungan, penyerangan, atau melakukan usaha untuk menaklukkan Antakya dengan tidak mudah, dengan sangat berat. Bahkan banyak prajuritnya yang mati, yang kelaparan, yang mati karena perang-perang kecil yang terjadi selama pengepungan. Karena pengepungannya sendiri terjadi melewati tahun. Itu kan dimulai di bulan Oktober ya, di bulan Oktober tahun 1096 Masehi atau 491 Hijriah, dan berakhir di bulan Juni tahun berikutnya atau tahun 1098 Masehi. Berarti seberapa bulan datanya? Seberapa bulan tah? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sekitar 7 bulan mereka mengepung benteng Antakya. Dan baru di Juni 1098 Masehi itulah mereka berhasil menaklukkan Antakya. Lamanya pengepungan ini disebabkan oleh kuatnya memang pertahanan dari kota Antakya sendiri yang dipimpin oleh Yaghisian tadi. Dan bukan hanya itu, Yaghisian juga mendapatkan bantuan dari emir-emir kota lain di sekitar Antakya. Di antaranya adalah Emir Ridwan yang menguasai Aleppo, kemudian ada Emir Dukak, penguasa Damaskus, yang ikut berusaha dia
membebaskan kota Antakya dari pengepungan tersebut. Bantuan juga datang dari seorang Sultan Saljuk yang berasal dari Iran. Tetapi sayangnya bantuan Saljuk ini yang dari pusat ya, dia datang setelah Antakya justru jatuh ke tangan pasukan salib. Ada satu hal yang memalukan sebetulnya di pihak kaum muslimin, atau bukan di pihak kaum muslimin juga sih ya, karena ini adalah dari dinasti Ubaidiyah atau lebih terkenal dengan nama Fatimiyah. Di video-video sebelumnya sudah diulas ya tentang bagaimana peran dinasti Ubaidiyah ini dalam melakukan kejahatan di Baitul Maqdis gitu. Dan yang mereka lakukan ya seperti biasa orang-orang Syiah ya, mereka mendukung, justru berpihak kepada pasukan salib. Ya mereka tidak berpihak kepada kaum muslimin sebagaimana biasanya. Justru aneh sih sebetulnya ya kalau Syiah dia berpihak kepada kaum muslimin gitu. Rasanya nggak ada ceritanya gitu sampai sekarang juga. Tapi yang lucunya, tawaran damai yang diberikan kepada pasukan salib dari dari pimpinan dinasti Ubaidiyah yang pada waktu itu berkuasa bernama Al-Musta'libillah. Dia menawarkan jaminan bantuan kepada pasukan salib. Itu ditolak mentah-mentah oleh pasukan salib gitu. Karena mereka mungkin merasa di atas angin ya, mereka tidak mau memanfaatkan orang luar yang mungkin mereka baru kenal atau bagaimana gitu. Yang pasti mereka menolaknya. Mereka tidak mau meminta bantuan, mendapatkan bantuan apalagi dengan imbalan. Misalnya sok kamu dibantuin, nanti kamu kasih Baitul Maqdis ke dinasti Ubaidiyah. Mereka tidak mau itu gitu. Sehingga mereka menolak, meskipun mereka mengepung, pasukan salib ini mengepung Antakya dengan usaha yang sangat berat ya, pengepungan yang juga sangat lama, 7 bulan. Itu bukan waktu yang sebentar untuk mengepung suatu daerah yang orang mengepungnya itu jauh dari kampung halaman gitu. Meskipun sudah mendapat jaminan, mendapatkan bantuan, mendapatkan logistik ya dari Raja Alexios I. Tapi mungkin kita bertanya, kenapa sih, apa sih yang menyebabkan Antakya ini jatuh padahal dikepungnya saja sulit gitu ya, padahal posisi Antakya ini lumayan kuat, apalagi dengan bantuan-bantuan tadi dari emir-emir di sekitar Antakya. Mereka memberikan bantuan dan Antakya jatuh dengan sangat-sangat susah, sampai dikepungnya pun 7 bulan. Apa yang menyebabkan tiba-tiba dalam kondisi Antakya dalam di atas angin lah, hampir menang, tapi kenapa justru menjadi berbalik? Sebetulnya, teman pecinta sejarah semua, ini adalah kejadian yang terus berulang. Sejarah itu terus berulang. Selalu kekalahan kaum muslimin itu selalu berawal dari pengkhianatan. Gitu. Selalu berawal dari pembelotan dari pihak kaum muslimin sendiri. Dan inilah yang terjadi di peristiwa takluknya kota Antakya, kota yang sangat penting bagi kaum muslimin, bagi dinasti Saljuk. Pengkhianatan ini tokoh besarnya atau pengkhianatnya adalah seorang penjaga gerbang dari pintu benteng Antakya sendiri. Kebayang ya, prajurit yang menjaga gerbangnya itu, menjaga pintu gerbang kota Antakya ini, dia membelot, berkhianat. Nama orang ini sangat terkenal di sejarah perang salib gitu ya, karena dia pion inti dari kekalahan kaum muslimin. Namanya adalah Fairuz Al-Armani. Meskipun sebetulnya yang dia jaga itu bukan pintu utama, tapi pintu gerbang sebuah menara gitu. Tapi kan tetap saja di menara itu ada akses masuk ke kota Antakya gitu. Jadi meskipun bukan pintu depan yang utama, pintu sebelah mana gitu ya, tidak diceritakan. Pokoknya si Fairuz Al-Armani itu dia yang menjaga gerbang, yang menjaga
satu menara gitu. Dan dia melakukan perjanjian dengan Bohemond. Isi perjanjiannya apa kita tidak tahu, tidak diceritakan karena itu rahasia mereka berdua. Tetapi intinya karena perjanjian itu pribadi lah, kepentingan pribadi dari si Fairuz Al-Armani ini pada akhirnya yang mengakibatkan kekalahan kaum muslimin. Kebayang ya, satu menara diserahkan, maka pasukan salib itu bisa masuk dengan mudah ke benteng Antakya. Dan inilah yang menyebabkan benteng Antakya itu ya bisa dikatakan anti klimaks gitu ya, jatuh begitu saja dengan padahal sudah melakukan usaha yang sangat keras selama 7 bulan bertahan dan bahkan ada di posisi atas, di posisi yang hampir-hampir menang gitu, karena kaum kafir salib, kaum salib itu sudah hampir-hampir menyerah dan mental mereka sudah ada di titik terendah gitu. Dan inilah yang terjadi. Sebetulnya menceritakan perang salib ini menceritakan suatu kesakitan bagi kaum muslimin gitu ya, tetapi ya apa boleh buat, memang ini harus diceritakan supaya kita tahu dan kita belajar dari hal ini supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kaum muslimin kuat, solid, dan tidak ada pengkhianatan satu orang pun, sekecil apapun. Tadi saya ceritakan ada satu orang panglima pimpinan dari Iran, dari Mosul, dari dinasti Saljuk yang datang menolong, memberikan bantuan ke kota Antakya, tetapi datang terlambat gitu ya. Ketika datang, Antakya sudah jatuh ke tangan Bohemond dan kawan-kawan dan pasukannya. Maaf ya kalau ada noise. Di depan saya ada anak-anak yang sedang main lari-lari gitu ya, mudah-mudahan tidak terganggu, apalagi ya kita sebagai orang tua ya jangan terganggu dengan teriakan-teriakan anak. Orang ini bernama Imaduddin Karbuka atau Karbuko. Dia seorang panglima dari Mosul yang memimpin pasukan untuk membantu Antakya. Tetapi karena tiba terlambat gitu ya, sebetulnya terlambatnya nggak jauh-jauh amat gitu. Tapi intinya ketika tiba memang pasukan salib sudah ada di benteng, dan karena ingin kembali tidak menyerah begitu saja, pasukan pimpinan Karbuka ini juga pasukan-pasukan lain yang masih bisa melawan itu balik sekarang mengepung keadaan, mengepung orang-orang pasukan salib. Dan pengepungan ini juga terjadi beberapa waktu yang membuat sekarang berbalik lagi keadaannya, si pasukan salib yang terpuruk. Mereka terkepung, akses tertutup karena dikepung oleh pasukan Islam Bani Saljuk. Hanya saja lagi-lagi kesalahan dibuat oleh kaum muslimin Bani Saljuk. Kesalahan itu berasal dari internal pasukan Karbuka sendiri dengan pemimpin pasukan-pasukan lain dari pemimpin-pemimpin emir yang lain gitu ya, dari dinasti Saljuk juga gitu. Mereka ada saling ketidakpercayaan karena mungkin beda wilayah dan sebagainya gitu. Mereka tidak saling mempercayai sehingga dengan sendirinya keadaan pasukan ini tidak satu suara. Munculnya ketidakpercayaan menyebabkan tidak adanya satu suara yang sama dan otomatis menjadikan pasukan ini lemah begitu saja gitu. Tidak kuat pasukan yang mengepung Antakya, mengepung pasukan salib yang sudah menguasai Antakya, sehingga dengan demikian ya mudahlah kemenangan dicapai oleh orang-orang yang terkepung di dalam benteng Antakya, yaitu pasukan salib. Setelah itu, tentu saja setelah mereka menguasai Antakya, mereka memimpin si Bohemond untuk menjadi pemimpin pertama di kota Antakya. Dan disinilah nanti Bohemond mendirikan kerajaannya sendiri, yang dia menjadi raja pertama di Antakya. Dan ini baru satu perjalanan dan satu perang ya. Sementara perang salib itu, perang salibnya sendiri rangkaiannya panjang ratusan tahun, dan perang salib satu ini juga karena pemimpinnya banyak dan kota yang ditaklukkan banyak sehingga kisahnya menjadi banyak juga gitu. Hari ini kita membahas tentang jatuhnya Antakya.
Insya Allah pekan depan atau episode selanjutnya kita akan bahas tentang jatuhnya Ar-Ruha, masih di kota sekitar Damaskus ya, juga dari dinasti, jatuh dari dinasti Saljuk berpindah ke pasukan salib gitu. Untuk hari ini supaya videonya tidak panjang sehingga nanti kita bikin bagian baru untuk pertempuran yang lain. Untuk hari ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita ambil pelajaran ya dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, dari sikap orang-orang terdahulu. Kita jadikan pelajaran yang sehingga keburukan-keburukan yang terjadi itu tidak terulang kembali. Dan terus semangat untuk menegakkan panji Islam di muka bumi, terus semangat untuk mengkaji sejarah, dan terus semangat untuk mengambil hikmah. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik lonceng agar Anda dapat pemberitahuan jika saya sudah mengupload video berikutnya. Dadah.